Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Renungan hari ini berjudul Melakukan Operasi Disertai Doa, ditulis oleh Jennifer Benson Schultz. Sahabat ODB, ketika anak laki-laki saya harus menjalani operasi bedah tulang, saya bersyukur untuk dokter bedah yang akan menanganinya. Dokter yang sudah hampir pensiun itu meyakinkan kami bahwa ia telah menolong ribuan orang yang memiliki masalah serupa. Meski demikian, sebelum melakukan operasi, ia berdoa dan memohon agar Allah memberikan hasil yang baik. Saya pun bersyukur karena Allah menjawab doanya. Yosafat, seorang pemimpin berpengalaman, juga berdoa saat menghadapi krisis. 3 bangsa bersatu melawannya dan berencana untuk menyerang rakyatnya. Meski sudah berpengalaman lebih dari 2 dekade,
Yosafat tetap memutuskan untuk bertanya kepada Allah tentang apa yang harus dilakukannya. Ia berdoa, "Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Ia juga memohon bimbingan Allah dengan berkata, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sikap Yosafat yang rendah hati saat menghadapi tantangan tersebut membuka hatinya untuk mengundang keterlibatan Allah yang datang dalam bentuk dorongan dan campur tangan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-15 sampai 17 dan juga ayat yang ke-22. Meskipun kita merasa sudah sangat berpengalaman dalam bidang tertentu, berdoa memohon pertolongan Allah akan membangun ketergantungan kita yang suci kepada Allah. Itu mengingatkan kita bahwa Allah Maha mengetahui dan Dia selalu memegang kendali. Hati kita direndahkan sedemikian rupa, dan dalam keadaan itu, Dia berkenan menjawab dan menopang kita, apapun hasilnya nanti. Sahabat ODB, bagaimana doa telah menolong Anda selama ini? Lalu tantangan apa dalam hidup Anda sekarang yang membutuhkan doa? Mari kita berdoa. Allah terkasih, terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doaku. Dan aku memuji Engkau, Allahku yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tolonglah aku menghadapi setiap tantangan yang kutemui hari ini. Amin.